dia akan bangkit meramaikan dinamika politik. Saya juga tidak sabar menunggu kedatangan Anas Urbaningrum. Kenapa? Ya, saya jelaskan. Kasus Anas Urbaningrum persidangannya ini seperti Verdi Sambo hari ini gitu, menjadi sorotan media, menjadi sorotan nasional. Namun karena mungkin masih menjabat sebagai presiden, mempunyai kekuasaan, sehingga tidak bisa diseret oleh Anas Urbaningrum, SBY dan Ibas ini. Anas Urbaningrum ini memasang banner yang besar atau yang sering disebut billboard yang besar di arah Cikeas, arah SBY, arah Ibas, arah AHY pulang. Katanya tunggu beta balik. Ini adalah sinetron yang bagus, yang akan kita nikmati bersama-sama. Karena apa? Demokrat hari ini mendukung koalisi perubahan. Jadi akan lebih seru kalau misalkan Anas Urbaningrum ini akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, menghajar terus koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Selamat datang di konten politik, karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan ada berita yang heboh sekali ini, mengguncangkan dunia Indonesia. Kenapa? Karena ada berita seru terkait Anas Urbaningrum. Yang kenal dengan tokoh politik Anas Urbaningrum, saya rasa ini umurnya sudah agak lumayan kepala 3 minimal. Karena kasusnya ini viral tahun 2014, awal tahun 2014. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk dan memahami konteksnya, ini saya jelaskan dari awal. Kita langsung masuk ke beritanya. Oke, di sini beritanya di wartaekonomi.co.id. Anas Urbaningrum bakal bebas sebentar lagi. PKN, dia akan bangkit meramaikan dinamika politik. Saya juga tidak sabar menunggu kedatangan Anas Urbaningrum. Kenapa? Ya, saya jelaskan. Historis dari Anas Urbaningrum saya jelaskan sedikit. Jadi Anas Urbaningrum ini adalah ketua Partai Demokrat atau ketua umum Partai Demokrat pada masanya. Pada tahun 2014, Anas Urbaningrum ini dilanda musibah, yaitu gratifikasi kasus proyek Hambalang. Jadi proyek Hambalang ini proyek yang sangat besar, yang sangat mega proyek gitu. Jadi kalau dari gambarannya seperti itu, sehingga memunculkan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan tendernya. Nah, Anas Urbaningrum ini sebagai ketua Partai Demokrat, yang dimana pada saat itu Demokrat sedang menguasai eksekutif, di mana SBY sebagai presiden, sehingga mempunyai akses, di mana pemenang itu bisa ditentukan oleh Partai Demokrat. Dan ya, terjadilah suap menyuap gratifikasi kepada Anas Urbaningrum yang terjadi di rumahnya. Dan di sana terjadilah transaksi, diketahui oleh KPK, singkat cerita ditangkaplah Anas Urbaningrum. Kasus Anas Urbaningrum persidangannya ini seperti Verdi Sambo hari ini gitu, menjadi sorotan media, menjadi sorotan nasional. Sehingga perkembangan persidangannya itu sangat diupdate sekali oleh para media-media. Dan termasuk di dalam beritanya, di dalam sidangnya itu melibatkan nama-nama besar seperti Ibas dan seperti SBY yang menjadi presiden pada waktu itu. Anas Urbaningrum ini dirasa menjadi korban oleh masyarakat karena hal yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dirasa tidak mampu dilakukan oleh sendirian. Jadi masyarakat menilai ini ada orang lain yang terlibat di dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang, yaitu SBY dan Ibas.
Namun karena mungkin masih menjabat sebagai presiden, mempunyai kekuasaan, sehingga tidak bisa diseret oleh Anas Urbaningrum, SBY dan Ibas ini. Nah, yang berjuang untuk menarik SBY dan Ibas itu tidak hanya Anas Urbaningrum ya, ada lagi Nazarudin. Nazarudin juga sama, itu bagian dari korban politik yang dilakukan oleh SBY dan Ibas. Nah, orang-orang yang tersakiti ini sebentar lagi akan menghirup udara bebas atau akan bebas dari penjara. Anas Urbaningrum kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia, termasuk oleh saya, pengamat media, pengamat politik gitu ya. Kita baca beritanya. Gede Pasek Suardika meyakini mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum akan keluar di masa penahanan pada April 2023. Dipastikan bebas April katanya. Karena nggak boleh ditambah lagi, kata pria kelahiran Bali ditemui di kantor pimpinan nasional PKN Jakarta. Kemudian menyinggung kriminalisasi terhadap Anas sebenarnya juga dialami politikus Malaysia Anwar Ibrahim. Dari situ Pasek mengatakan bahwa Anas setelah bebas bakal bangkit dari politik, sama seperti Anwar yang setelah menerima kriminalisasi malah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Itu yang datang ke Indonesia kemarin ya. Kami meyakini juga Mas Anas yang juga kami yakini korban kriminalisasi, dia juga akan bangkit lagi dan meramaikan dinamika politik yang sudah ada. Biar enggak itu-itu saja katanya ya. Mas Anas dan Pak Laksamana nanti di dalam satu jabatan khusus sebuah struktur partai yang nanti kami tentukan di bulan April, di mana struktur ini menjadi penentu arah perjuangan PKN ke depan. Saya juga nggak tahu kenapa Laksamana ini masuk ke PKN, terus juga Anas juga dikait-kaitkan dengan PKN, padahal kayaknya belum ada statement dari Anas Urbaningrum terkait gerakannya mau ke partai mana. Nah, ini yang membuat viral. April 2023 keluar, Eko berani jamin Anas Urbaningrum bakal bikin AHY dan SBY sempoyongan. Jadi ada berita Anas Urbaningrum ini memasang banner yang besar atau yang sering disebut billboard yang besar di arah Cikeas, arah SBY, arah Ibas, arah AHY pulang. Katanya tunggu beta balik. Menurut Eko masih ada waktu bagi Anas serta PKN yang didirikan oleh sahabat kental Anas Gede Pasek untuk tampil untuk merongrong posisi Demokrat. Oh, Gede Pasek itu adalah sahabatnya Anas. Ternyata saya paham. Anas mungkin akan bergabung dengan PKN dan akan diberikan posisi strategis kepada Anas, dan tentu saja kebebasannya bisa menjadi ancaman karena mungkin banyak informasi yang dipegang oleh Anas. Ya, jelas. Ini akan menjadi pertarungan yang seru. Eko percaya bahwa Anas akan mengungkap kasus-kasus lama yang melibatkan keluarga Cikeas. Hal itu memang bukan barang baru, kata Eko. Sebelumnya, ex-ketua KPK Antasari Azhar juga jadi korban politik SBY. Nah, itu juga. Jadi bukan hanya Anas, bukan hanya Antasari Azhar, juga Nazarudin juga termasuk korban politik SBY. Banyak hal-hal yang selama ini mungkin nggak terungkap di publik yang dipegang Anas. Tapi kita melihat korbannya SBY bukan cuma Anas. Ada Antasari Azhar yang juga sakit hati, tapi Antasari nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa membongkar keseluruhan. Kenapa? Karena kalau dibongkar keseluruhan tentu saja ini akan berakibat hukum. Nah, karena bukti-bukti dan lain-lain ya. Nah, setelah keluar penjara, PKS siapkan jabatan penting untuk Anas Urbaningrum. Ini sama. Jadi berita ini dibombardir oleh PKN ke semua media-media. Nah, ini Gede Pasek Suardika. Anas Urbaningrum bebas April 2023. Terus juga segera bebas penjara, Anas Urbaningrum siapkan skenario balas dendam ke Demokrat. Balas dendam seperti apa yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum? Sebagai informasi, Anas tersandung kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan sekolah olahraga nasional atau P3SON Hambalang. Pada 2013 lalu ia divonis hukuman 14 tahun penjara di tingkat kasasi Mahkamah Agung dan denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan.
Namun 5 tahun berselang, MA yang dipimpin Majelis Hakim PK Sunarto menyunat hukuman Anas sebanyak 6 tahun. Dengan demikian masa hukuman Anas hanya menjadi 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 57,9 miliar. Anjir, ngeri banget ya. Menjelang kebebasan Anas Urbaningrum, terpasang billboard raksasa dengan foto Anas di Jalan Alternatif Cibubur, Sampang, Gerbang Tol Jatikarya. Billboard tersebut terletak memang tak jauh dari jaraknya dari kediaman Presiden ke-6 RI SBY, yakni tepatnya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam billboard tersebut tampak foto Anas sedang tersenyum dan mengenakan pakaian batik. Di foto itu disematkan kalimat "Tunggu beta balik", yang kurang lebih jika diartikan yakni "tunggu aku kembali". Ini adalah sinetron yang bagus, yang akan kita nikmati bersama-sama. Karena apa? Demokrat hari ini mendukung koalisi perubahan. Jadi akan lebih seru kalau misalkan Anas Urbaningrum ini akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, menghajar terus koalisi perubahan. Karena apa? Anies Baswedan masuk ke dalam koalisi perubahan. Jadi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.